Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan tutorialkan bagaimana pengisian catatan pelaporan program ISPA di web NAR PCR. Nah, untuk data yang kita butuhkan ada dua file. Ini NAR ISPA adalah username dan password teman-teman untuk login ke NAR PCR, atau teman-teman nanti bisa konfirmasi ke teman-teman programmer lain yang memakai web NAR tersebut. Nah, yang kedua yaitu perhitungan estimasi dan target. Di sini ini yang nanti kita inputin profil ISPA teman-teman. Nah, tampilannya ada dua set. Yang kita pakai adalah perhitungan estimasi dan target. Ini sudah saya hitung. Untuk estimasi memakai 11,4 sesuai Renstra. Ini juga target 50% sesuai Renstra. Tapi untuk provinsi nanti memakai 75. Karena ini laporannya ke pusat langsung, jadi kita memakai 50%. Nah, di sini tiap-tiap puskesmas sudah saya bagi datanya. Nanti teman-teman tinggal menginputkan data sasaran, estimasi, dan target ke profil NAR. Langkah selanjutnya kita langsung login ke NAR. Nah, untuk webnya seperti ini. Tampilannya adalah merah. Untuk login, yang pertama yang kita butuhkan adalah username, vaskes masing-masing, dan password. Terus klik I'm not a robot. Terus kita login. Nah, di sini di menu kiri ada beberapa pencatatan pelaporan program lainnya juga. Kita pilih yang pencatatan ISPA. Nah, di pencatatan ISPA ini nanti ada dua menu, yaitu pelaporan ISPA dan profil ISPA. Nah, pelaporan ISPA ini nanti diinput setiap bulannya, sedangkan profil ISPA ini untuk tiap tahunnya. Cukup sekali kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang perlu kita klik yang pertama yaitu tambah profil tahun baru. Ini pengisiannya adalah tiap tahun, cukup satu kali saja. Nah, ini untuk pelaporan tahun 2026, kita klik tahun 2026. Nah, untuk provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, jenis vaskes adalah puskesmas, dan kecamatan di sini saya mengambil contoh Puskesmas Purwokerto Timur. Jadi ini dicari kecamatan Purwokerto Timur, nama vaskesnya Purwokerto Timur 1. Sudah sesuai, identitas sudah kita isi. Selanjutnya kita mengisi info utama. Ada 3 jenis, yaitu jumlah sasaran balita, estimasi kasus, dan target. Untuk jumlah sasaran balita kita tinggal copy paste dari ini. Kita cari Purwokerto Timur, kita copy, lalu kita pastekan sebagai teks biasa saja. Ini separator, koma atau titik kita hapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita entry di estimasi. Lalu target juga kita kopikan. Klik kanan, tempel sebagai teks biasa. Setelah data sudah kita input, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini ada keterangan pop-up, yaitu profil berhasil disimpan. Klik OK. Nah, setelah kita input, datanya sudah tertera di sini listnya untuk tahun 2026 seperti ini. Untuk 1 tahun hanya bisa melakukan penginputan 1 kali. Nah, jika ada data yang ingin dikoreksi atau diganti, maka teman-teman
bisa mengklik aksi yang gambar pensil ini untuk mengedit data yang mau diedit. Nah, di sini misalkan saja info utama di estimasi kasus, teman-teman mau merubah datanya yang lain dan sebagainya. Kalau sudah, kita masukkan terus kita simpan lagi. Seperti itu cara mengeditnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi profil ISPA, untuk data profil 1 tahun selanjutnya yaitu pelaporan ISPA tiap bulan. Nah, di sini masih kosong, berarti teman-teman belum menginputkan data laporannya. Untuk melaporkan, nanti teman-teman bisa klik tambah laporan. Tambah laporan untuk tahun 2026, bulannya yang dilaporkan misalkan Januari. Desa, ini nanti dikliknya per desa. Misalkan Purwokerto Timur 1 ada 3 desa. Yang pertama yaitu di Mersi, misalkan saja sudah diedit. Selanjutnya scroll ke bawah yaitu laporan. Di sini misalkan ada jumlah balita batuk. Untuk laporan pertama adalah balita, yaitu kunjungan balita ISPA baik pneumonia maupun bukan pneumonia. Untuk pengkategorian pelaporan ISPA sesuai dengan ketentuan, kita bisa buka di menu sosialisasi sebelumnya. Nah, ini merupakan kategori kelompok ISPA yang dilaporkan. Untuk ISPA bukan pneumonia yaitu kode ICD-10-nya yaitu J00 sampai J06, J09 sampai J11, J20, J21 dan J22. Sedangkan untuk pneumonia adalah kode J12 sampai J18. Nah, tanda-tanda pneumonia itu sesuai MTBS. Nanti teman-teman bisa membuka buku bagan MTBS masing-masing. Nah, selanjutnya misalkan saja jumlah balita batuk yang berkunjung di Purwokerto Timur 1 ada 50 totalnya, yaitu bukan pneumonia 45, pneumonia ada 5 orang. Nah, untuk jumlah balita yang ditata laksana sesuai standar ini seperti ditata laksana MTBS, yaitu dihitung napasnya, ada tarikan dinding dada ke dalam dan sebagainya. Misalkan dilakukan pemeriksaan sesuai tata laksana standar, maka diinputkan di sini dari 50 balita yang datang berapa yang dilakukan tata laksana sesuai standar. Misalkan semua, jadi kita entrikan 50, atau ada hanya 45 yang dilakukan tata laksana standar. Nah, seperti ini. Teman-teman misalkan saja di sini menginputnya 60, lebih dari jumlah balita batuk yang berkunjung. Nanti kalau mau dikirim ada kode tanda merah, berarti datanya tidak sesuai karena jumlah ini melebihi dari jumlah kunjungan balita. Jadi teman-teman harusnya nanti maksimal pengisian jumlah balita di tata laksana standar adalah jumlah balita batuk yang berkunjung, maksimal 50 atau bisa lebih rendah daripada 50. Nah, selanjutnya yaitu laporan pneumonia. Untuk 1 tahun ke bawah laki-laki misalkan saja ada 1, ini sesuai data yang dimiliki teman-teman. Misalkan nanti pasiennya tidak ada yang pneumonia berat, maka diisikan 0, jangan dikosongin karena untuk kolom yang berbintang merah wajib diisi ya.
Jadi misalkan tidak ada, teman-teman mengisinya 0 saja. Nah, di sini misalkan saja kan jumlah pneumonia balita ada 5 orang. Nah, dari 5 balita ini yang diberi antibiotik ada berapa? Misalkan semua diberi antibiotik, maka dituliskan 5. Kalau misalkan hanya 4, maka ditulis 4. Tapi sebaiknya kalau misalkan ada balita pneumonia, sebaiknya diberi antibiotik sesuai dengan tata laksana. Di sini diisi 5. Untuk selanjutnya laporan batuk bukan pneumonia, kita inputkan sesuai data teman masing-masing. 30, 20, ini 45 berarti. Nah, seperti ini misalkan jumlah balita batuk bukan pneumonia totalnya ada 85. Kita juga cross check ke atas ya, untuk total pneumonia ada 5. Berarti apakah ini masih sesuai apa tidak? Tidak sesuai jumlah total balita batuk, maka di atas ini perlu dikoreksi apakah ini sesuai jumlahnya atau tidak. Misalkan ini ternyata keliru, kita ganti 90. Nanti kita cross check apakah total di sini harus sama dengan total pneumonia balita dan bukan pneumonia. 5 ditambah 85 harusnya di sini jumlahnya 90. Dan dari 90 ini yang di tata laksana standar ada berapa? Misalkan semua di tata laksana standar. Selanjutnya untuk laporan kematian, misalkan tidak ada, maka teman-teman cukup mengisi angka 0. Nah, untuk pengisian kelompok usia anak 5-9 tahun dan sebagainya, nanti pengisiannya juga sama. Data kita input selesai semua, maka yang perlu kita lakukan adalah simpan. Klik simpan ini, terus muncul alert pop up, yaitu apakah Anda yakin data sudah benar, maka klik OK. Nah, data disimpan. Nah, datanya sudah muncul di list ini. Ini merupakan data dari Desa Mersi. Jadi kita menginputkannya per desa. Untuk input desa yang lain nanti kita tambah laporan. Klik tambah laporan, pengisiannya sama seperti yang tadi. Ini pilih tahun 2026, bulan Januari, kelurahannya Arja. Merupakan pelaporan per desa sudah terinputkan. Misalkan puskesmas tersebut memiliki data jejaring, maka juga kita inputkan jejaring dari entah itu dokter atau klinik sekitarnya, maka kita pilih yang klinik. Atau nanti misalkan ada pasien di luar wilayah, nanti juga kita inputkan apakah ada
datanya sudah terinput semua. Untuk status kita lihat masih berupa draft, berarti laporan ini masih disimpan di Puskesmas, belum dilaporkan ke kabupaten. Lalu bagaimana cara untuk melaporkan ke kabupaten, yaitu klik satu persatu dari list tadi yang sudah kita buat, yaitu di kolom aksi ada gambar mata. Ini kita klik, kita scroll ke bawah, datanya sudah benar semua. Nah, kalau kita sudah melakukan pengecekan data semua sudah sesuai, yang kita lakukan yaitu kirim, klik kirim di bawah seperti itu. Begitu juga dengan laporan-laporan yang lainnya juga di desa lainnya. Ini juga mata, klik mata, scroll ke bawah, lalu klik kirim. Ini dilakukan satu persatu sampai semuanya tersubmit. Di sini kalau kita sudah mengirimkan semua laporan, di status ini dari draft nanti berubah menjadi tulisan submit. Nah, itu laporan kita sudah selesai dan kita konfirmasi ke Dinkes Kabupaten untuk memverifikasi data kita. Nah, itu merupakan tutorial dari pencatatan pelaporan ISPA Dinar. Semoga membantu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.